Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Hesa Pit Farm Yogyakarta. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan sore kali ini, saya ingin memberikan tips bagaimana cara meloloh 0 hari ya, dari usia 0 hari. Usia 0 hari sering kita jumpai ya. Jadi kita sebagai peternak juga harus siap ketika merawat anakan yang ya. Jadi gini, ada permasalahan ketika indukan tidak mau meloloh anak, atau ketika anak menetas kemudian dibuang walaupun dia di bawah masih bisa bernafas dengan sendirinya, atau dia masih mau mangap minta makan. Nah, itu biasanya kita ya di tanggal-tanggal waktunya menetas itu kita wajib untuk kontrol kandang. Bila mana terjadi seperti itu, maka kita ambil, kita masukkan ke dalam inkubator. Begitu. Nah, sehingga di dalam perawatannya nanti kita fokus di inkubator. Otomatis kita akan merawat dari 0 hari. Satu. Kedua, sengaja memang merawat dari 0 hari yang telur itu kita masukkan ke mesin, atau burung ini menetas di mesin tetas. Jadi sengaja memang, dan begitu. Karena suatu kendala di mana induk tidak melanjutkan mengeram atau dalam keadaan mati, sehingga telur harus dirawat menggunakan mesin, dan begitu. Nah, saya menggunakan mesin ini kebetulan ada 2 ekor. Ini cucak rowo ya. Ada cucak rowo menetas di mesin. Nah, menetas di mesin bila mana kita menggunakan inkubator seperti ini, ya, itu kita harus setting suhu ya. Ini di suhu 34 mati lampu, karena ini di usia 2 hari. Kemarin di usia 1 hari, ini ada di suhu berapa? Naikkan menjadi 5. Nah, suhu 35 ini untuk merawat anakan yang habis ngambil dari mesin tetes. Pengambilan dari mesin tetes kurang lebih 2 jam setelah dia menetas. Pengambilan dari mesin tetes ya, itu 2 jam setelah dia menetas. Baru kita masukkan ke inkubator dengan suhu 35. Ya, ini nanti suhu 35, lampu mati, kemudian menyala kembali, dia ada di suhu 34. Jadi ini perbedaannya 1 derajat. Ini di usia 1 hari. Kemudian di usia 2 hari kita setting ulang untuk diturunkan menjadi 34. Stabil di 33 atau 32 nantinya. Nah, kenapa kok suhu harus tinggi dulu? Jadi anakan netes di mesin itu kan suhunya tinggi ya, 37. Kalau dimasukkan dalam inkubator dengan suhu rendah, maka dia akan terjadi yang namanya tingkat stres, karena perbedaan suhu yang sangat tinggi. Nah, sehingga kita menggunakan suhu 35 derajat di usia 1 hari. Jadi 24 jam itu nanti di suhu 35. Kalau di beranjangan 37 masih berani sampai 3 hari. Ya, tapi kering nanti. Nah, kemudian bagaimana cara meloloh? Ini kuncinya. Nah, bagaimana cara meloloh? Karena dia ini ada di usia 2 hari, maka kita berikan suhu 34 derajat. Ya. Nah, kita berikan ke suhu 34 derajat. Dia mati. Kemudian dia akan hidup berapa? Nah, seperti ini. Nah, cara meloloh anakan. Nah, sehat sekali, sehat sekali. Itu kan. Nah, ini tanda-tanda burung sehat. Ya, bukaan mulutnya sangat lebar. Ya, kuat dia, cara meronta kuat minta makan ya. Jadi menu loloh ada 2 macam.
bisa menggunakan kroto yang kecil-kecil, ya, jangan yang butiran besar. Ini kadar airnya sangat tinggi. Kita gunakan yaitu kroto-kroto yang bersih, yang putih bersih seperti ini. Kita pilih nantinya. Nah, seperti ini, ya, yang kecil-kecil ini. Nah, seperti ini, ya, kecil-kecil ini ya. Nah, ini nanti akan kita cara beritahu metodenya. Pertama yang disiapkan adalah cepuk kecil, ya, cepuk kecil. Kemudian SA4, ya, SA4. Ini adalah suplemen alami, anti peradangan, anti bakteri, dan anti apa ini? Oksidan. Nah, kan tulisannya kecil nih. Ini organik ya. Kita siapkan 1 tetes. Nah, begitu. Cara meloloh usia 0 sampai 3 atau 4 hari sama. Bisa menggunakan metode kroto ya. Kroto itu 3-4 butir dilumatkan seperti ini. Ya, dilumatkan seperti ini. Ya. Nah, dilumatkan menjadi suatu gumpalan. Kemudian kita colekkan di SA4 ini. Nah, dikit aja, oke. Lalu kita suapkan ke anak. Kuk, kuk, kuk. Nah. Kuk, kuk, kuk. Nah, seperti ini. Ya, interval jadi 2 jam setelah dia menetas atau perpindahan dari mesin ke inkubator, itu selang 1 jam kemudian sejak dia masuk inkubator baru kita suap. Ya, ini menggunakan kroto. Berapa sih berhentinya menggunakan kroto? 3-4 butir yang dilumatkan, ya, 3-4 butir yang dilumatkan. Kita cari kroto yang bersih ya, yang putih bersih ya. Nah, yang putih bersih seperti ini. Nah, kita lumatkan. Baru kita oleskan ke SA4, lalu kita lolohkan. Itu interval loloh yaitu 1,5 jam atau 2 jam. Bisa. Atau bila mana teman-teman semuanya tidak menggunakan kroto karena kroto sulit dan sebagainya, bisa menggunakan yang namanya perut jangkrik. Ya. Bisa menggunakan perut jangkrik. Caranya seperti ini. Ya. Jangkrik kita potong, ya, hilangkan kakinya. Ini kan udah kenyang nih. Perut jangkrik itu kan isinya gendut nih, ya. Kayak kameramennya gendut. Nah, ini kan kita keluarkan isinya. Tuh. Jadi ambil yaitu apa? Daging dari si jangkrik tadi, kan ada dagingnya nih. Ya. Nah, kemudian kita oleskan SA4 seperti ini ya, kita oleskan SA4, kemudian kita kasih makan ke burung. Nah, ya begitu, intervalnya sama. Berapa kali disuap ya 2-3 kali, asal dia udah kenyang sudah, jangan sampai kekenyangan ya. Jadi salah satu kegunaan SA4 itu kan bisa mengurangi sembelit ya, sehingga anak-anak itu BAB-nya gampang. Ada kendala yang kemarin banyak yang tanya ke saya, susah BAB, ya itulah, ini SA4 sangat membantu. Nah, begitu ya. Untuk cucak rowo ini kebetulan cucak rowo ya. Ini anak cucak rowo yang ini netes kemarin, ini netes tadi pagi di mesin. Jadi gitu. Jadi perut jangkrik yang ada temboloknya, contoh, jangan disuapkan dulu karena usianya masih usia dini. Kalau nanti usia 4 hari, 5 hari boleh disuapkan. Suatu contoh, ini ada kecuali daging dari si
Nah, ini loh hitam-hitam ini nih. Ya, hitam-hitam ini jangan disuapkan dulu karena dia sulit dalam mencerna. Ya, ini jangan disuapkan nih. Nih, seperti ini. Kalau pakai perut jangkrik, ini jangan disuapkan, tapi yang disuapkan adalah dagingnya. Ya, seperti lemak ya. Nih, seperti ini. Baru kita oleskan ke SA4. Begini, ambil lalu kita loloskan. Nah, begitu teman-teman semuanya ya. Kalau nanti di usia 4-5 hari yang isi perut dari jangkrik ini boleh disuapkan, tidak apa-apa karena pencernaannya sudah kuat. Tapi kalau 1, 2, 3 jangan dulu. Kasih dagingnya si jangkrik ya. Begitu. Nah, ini buat kemana? Ya kasihkan ikan ke apa atau ayam itu nggak apa-apa. Oke, berarti teman-teman. Jadi cara metode loloh usia 0 hari. Yang penting sampai membuat inkubator seperti ini. Bila mana tidak punya inkubator terus bagaimana? Ya kita menggunakan lampu. Ada suhu yang mengatur tentang berapa harus diberikan kepanasannya, detik rodong dan sebagainya itu ya. Itu yang jelas. Kalau menggunakan inkubator bikin sederhana kan juga bisa, atau bisa pesan lah kurang lebih ya seperti ini ya 1 jutaan lah itu kurang lebih kecil-kecil. Jadi metode dalam teknik meloloh ya yang jelas ketika keluar netes di dalam mesin ya interval 2 jam baru kita pindahkan ke inkubator. Selang 1 jam kemudian baru kita suap. Berapa interval dalam suap? 2-3 kali cukup. Setiap 1,5 jam sampai 2 jam sekali. Begitu. Kenapa menggunakan suplemen SA4 dalam loloh ini? Karena ini sangat membantu di dalam proses dia pencernaan. SA4 itu kan suplemen alami ya. Dia antibakteri, antioksidan, anti peradangan. Supaya BAB dari si anak ini lancar. Begitu. Jadi tiap kali ngelolos kita oleskan SA4. Gitu teman-teman semuanya. Jadi tidak, kebetulan saya loloh gini sudah sering ya, loloh 0 hari sering, baik itu beranjangan, murai batu maupun Cak Rowo. Ini Cak Rowo kebetulan tadi pagi netes dan kemarin netes. Ini udah laku dijual ini ya, besok pagi ini udah sold out 5 juta 2 ekor di masing-masing 2,5. Lucu teman-teman, lucu. Kuk. Sehat ya, sehat, kenceng kan tuh, meronta-ronta pingin makan tuh. Begitu teman-teman semuanya, demikian tips cara meloloh usia 0 hari, entah itu dari kandang yang dibuang induk atau dari mesin tetes. Demikian, bila mana yang kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Kita boleh konsultasi di jalur WA, bisa nanti kita ketik di deskripsi ya, kita ketik di sana supaya kita bisa interaksi. Begitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.